Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Asbab dari nikmat tersebut sampai detik ini kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Artinya memasuki puncak daripada bulan Ramadan itu sendiri. Kenapa dikatakan puncak jamaah? Karena di malam ke-21 itu yang Allah berikan kemudahan dan kesempatan untuk i'tikaf di masjid, maka sejak maghrib tadi sudah harus masuk ke dalam masjid untuk i'tikaf. Artinya berdiam diri dalam masjid untuk semakin mempertajam, memperdalam ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan yang akan mendatangkan manfaat dan faidah di dalam setiap hambanya. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, berzikir, salat malam, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itulah sebagian daripada rangkaian yang dilakukan orang-orang yang i'tikaf, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap 10 terakhir bulan Ramadan. Karena puncaknya ibadah dari situ. Dikatakan yang kita tunggu adalah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar ini itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi dikatakan khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya betul-betul di dalamnya terdapat kebaikan yang tidak bisa ditandingi daripada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apalagi orang yang i'tikaf di saat mereka berumrah, maka keutamaannya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang berumrah atau i'tikaf
berumrah di bulan Ramadan sama halnya dengan ikut berhaji bersama Rasulullah. Jadi itulah keutamaannya jamaah sekalian. Oleh karena itu di sini kita jangan lengah, jangan kebobolan. Kita paham istilah jangan lengah, karena untuk betul-betul memantapkan ibadah kita kepada Allah dengan berdiri tegak menegakkan salat malam, dengan benar-benar kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya, kita menghafalkan dan mengamalkannya, mempelajarinya di setiap malamnya kita lakukan jamaah sekalian. Di situ akan ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai di akhir bulan Ramadan umat Islam semakin berbangga, semakin bersyukur. Kenapa ketika semakin bersyukur? Kalau sudah masuk 10 terakhir, masuk 25 puasanya, maka dikatakan alhamdulillah sisa 5 hari lagi, seolah-olah mau dipercepat. Masuk 27, alhamdulillah 2 hari lagi. Demikian seterusnya. Jadi kalimat ini seolah-olah ya, dia terlepas dari ikatan, dia terlepas dari bayang-bayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak bisa mengerjakan hal-hal kebiasaan buruknya. Yang dulunya mungkin rajin berdusta, sering berdusta, mereka yang dulunya tidak pernah ke masjid, di bulan Ramadan ke masjid, yang dulunya mereka mungkin terlalu banyak menggibah, maka setelah lepas Ramadan ingin kembali kepada kebiasaan buruknya. Bahkan mungkin amalan-amalan maksiat yang lain, pekerjaan-pekerjaan maksiat yang lainnya ya. Yang dulunya dia sering misalkan merokok ya, karena terikat selama Ramadan tidak bisa, karena dia berpuasa seolah bergembira karena besoknya sudah bisa membakar. Yang biasanya mungkin meminum minuman, meneguk minuman keras, merasa gembira karena sudah merasa bisa melakukan pekerjaannya kembali. Sehingga jemaah sekalian, di saat Ramadan berakhir, hampir berakhir, mau masuk ke 22, 23, 24, 25, maka katakan alhamdulillah 5 hari lagi, alhamdulillah 4 hari lagi, alhamdulillah 3 hari lagi, alhamdulillah hampir selesai, seolah-olah bebas, seolah-olah baru keluar dari penjara. Nah, seperti itu jemaah sekalian terjadi beberapa mindset, pola pikir kita kaum muslimin, karena didasari dan kurangnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan melakukan maksiat-maksiat, mereka tidak akan melakukan perbuatan dosa. Kalau orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak hanya bulan Ramadan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka ikhlas dalam beribadah, mereka bukan hanya di bulan Ramadan mereka membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan mereka mau bersedekah, bukan hanya di bulan Ramadan mereka mau melaksanakan ataupun menegakkan sholat malam. Di luar Ramadan mereka sama kedudukannya juga mendatangi masjid 5 waktu, bukan hanya di bulan Ramadan mau melangkahkan kaki ke masjid. Di luar bulan Ramadan mereka juga membaca Al-Quran, bukan sekadar hanya di bulan Ramadan mau membuka lembaran-lembaran Al-Quran yang telah berdebu selama setahun penuh berada di atas lemari. Perhatikan jemaah sekalian, kalau orang yang ikhlas dalam beribadah, maka tidak akan membahagikan ibadahnya tersebut. Hanya di bulan Ramadan mereka mau berpuasa, hanya di bulan Ramadan mereka mau ke masjid, hanya di bulan Ramadan mereka mau sholat malam, hanya di bulan Ramadan mereka mau membaca Al-Quran, hanya di bulan Ramadan mereka mau bersedekah. Tidak. Di luar bulan Ramadan semua kita lakukan amalan-amalan itu. Kita sholat, kita puasa, kita sholat malam, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran,
mempelajari bagaimana melafalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita lakukan jemaah sekalian. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah dalam ibadah ini. Jika kita tidak tanamkan rasa keikhlasan dan rasa takut kita kepada Allah, maka tunggu setelah Ramadan berlalu, maka hilang semua ibadahnya. Kenapa tidak tertanamkan rasa keikhlasan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka merugi dalam amalan dan ibadahnya. Apa esensinya, apa substansi inti daripada Ramadan kita cari jemaah sekalian? Kita berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, hanya menggugurkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dikatakan orang Islam setiap tahun mereka puasa di bulan Ramadan selama 29 ataupun 30 hari. Jika mereka melaksanakan 29 hari ataupun 30 hari, kalau mereka tidak kebobolan di tengah jalan, apakah hanya sekedar kita menyelesaikan ritual itu? Di sanalah letak kelemahan kita jemaah sekalian, yang perlu dan butuh kita evaluasi untuk memperbaiki semua. Itu kesalahan kita, itu kekurangan kita dalam beribadah. Jangan hanya kita mau beribadah di bulan Ramadan, tidak. Bukan tanda akhir daripada Ramadan berakhirnya pula amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan akhir di bulan Ramadan kita berhenti membaca Al-Quran ataupun mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Bukan akhirnya. Kapan akhirnya jemaah sekalian? Kapan berakhir itu orang puasa? Kapan berakhir orang itu tidak akan membaca Al-Quran lagi? Kapan itu berakhir kita tidak melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu? Kapan itu berakhir? Bukan berakhirnya bulan Ramadan, akan tetapi akhir daripada tatkala kita dimasukkan ke dalam liang lahat di dalam kubur. Itu akhir daripada ibadah kita. Merugi mereka jemaah sekalian yang mereka tidak konsisten dalam amalannya. Merugi sekali. Karena amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, yang penting kontinu terus menerus, tidak ada berhentinya. Wa inna ahabbal amali ila Allah adwamahu wa in qalla. Amalan sungguh, ketahuilah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dengan secara terus menerus. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Karena amalan itu, pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ukuran banyaknya amalannya. Di dalam Al-Quran dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menghidupkan makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan menciptakan manusia. Untuk apa mereka dihidupkan? Untuk apa mereka diciptakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian, di antara hambanya, siapa yang terbaik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan aktsaru amala, yang paling banyak amalannya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling banyak bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafal Qur'annya. Bukan. Akan tetapi yang terbaik. Di mana yang terbaik itu? Itu yang disebutkan oleh Fudhal bin Iyad. Yang terbaik adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, kemudian mengikuti ataupun mencontoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah di bulan Ramadan tidak akan pernah kita raih, tidak akan pernah kita raih keberkahannya tanpa dua konteks ini. Orang yang berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena kebiasaan umat Islam setiap tahun, bukan karena kebiasaan orang-orang yang melaksanakannya setiap tahun, bukan jemaah sekalian. Lalu bagaimana kalau begitu? Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan,
karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, panggilan keimanannya, panggilan jiwa, panggilan hati yang menggerakkan jiwa dan hatinya untuk melakukan dari perkataan, perbuatan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman. Setelah itu wahtisaban, pengharapan agar diterima oleh ibadahnya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Man qama Ramadhana lailatul qadar, barang siapa yang menegakkan salat di malam Lailatul Qadar karena iman wahtisaban, keduanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kalau bukan karena iman jamaah sekalian, bukan karena keikhlasan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bukti daripada ibadah setelah bulan Ramadan. Tidak ada lagi yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada lagi melangkahkan kakinya ke masjid, tidak ada lagi mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Bukan karena iman wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak tahu jamaah sekalian di mana letak keberkahan puasa dan amalan kita? Terus cari, terus berjuang, terus dan terus, jangan pernah berhenti. Kalau di antara 100 dan 1000 yang pernah kita lakukan, kita tidak tahu letaknya di mana, di ujung, di tengah, di bawah ataupun di atas, kita tidak tahu jamaah sekalian. Yang penting kita mencari tempat keberkahan itu Allah berikan kepada kita. Sama Lailatul Qadar tidak pernah dipastikan pasti 27, pasti malam 25, pasti malam ke-23, pasti malam ke-21, tidak pernah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi hanya memberikan gambaran, mungkin kira-kira ada di malam ganjil. Kenapa jemaah sekalian? Jika dipastikan hanya malam ke-27, maka umat Islam hanya mencari menegakkan sholat di malam ke-27. Tidak ada malam 25, tidak ada malam 21, tidak ada malam 24, tidak ada malam 26. Kenapa? Mereka lengah, mereka lelah, mereka lengah, mereka lemah, mereka kebobolan dengan ujian-ujian dan godaan-godaan yang lain. Sehingga apa? Hikmah Rasulullah tidak menyebutkan, memastikan. Kenapa? Agar hambanya, para sahabatnya lebih hiris di dalam mencari amal-amal kebaikan itu jemaah sekalian. Oleh karena itu bulan Ramadan, maka pastikan jemaah sekalian, jangan sampai kita kebobolan. Orang yang mempersiapkan itu ibaratkan seperti penjaga gawang, ya. Penjaga gawang itu betul-betul fokus menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Begitulah perumpamaan kita jemaah sekalian, seperti kita menjaga, ya, berada di peperangan medan laga. Kita betul-betul menjaga pasukan agar tidak apa, terdeteksi dengan lawan, agar tidak disusupi oleh lawan. Kenapa? Itulah bentuk fokus, betul-betul fokus, jangan lengah dan kebobolan. Pusatkan satu titik bahwasanya kita ingin mencari di mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni lebih baik daripada 1000 malam. Itulah yang kita cari jemaah sekalian, karena puncaknya adalah la'allakum tattaqun, dan la'allakum tattaqun itu makna daripada ketakwaan adalah ketaatan dan ketundukan dalam beribadah kepada Allah, menghambakan seluruh diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa Ramadan ini, dengan benar-benar menanamkan keikhlasan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita raih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami juga minta mohon maaf karena tidak bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah karena ada agenda yang harus kami kejar secepatnya karena ada udzur. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu surufakum, sop diluruskan dan dirapatkan.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من
تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله